saudaranya virus flu. Namaku virus corona. Aku suka jalan-jalan dan melompat dari satu tangan ke tangan lain saat tos. Kamu pernah mendengar cerita tentang aku? Ya? Tidak? Kalau kamu sudah pernah mendengar tentang aku, bagaimana perasaanmu? Santai? Bingung? Khawatir? Penasaran? Grogi? Sedih? Aku bisa mengerti kalau kamu merasa, aku pun akan merasakan hal yang sama. Kadang orang dewasa khawatir ketika membaca berita atau melihat aku di TV. Wow, aku masuk TV. Nah, aku akan bercerita tentang aku, sehingga kamu bisa paham. Ketika aku datang, aku akan membuat demam, sesak nafas, dan batuk. Tapi aku tidak akan berlama-lama di dalam tubuh manusia. Seperti kalau kamu lecet di lutut atau siku. Dadah! Jangan khawatir, keluargamu akan merawatmu. Mereka akan melindungimu. Kamu dapat membantu mereka dengan 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air sambil bernyanyi. Kamu bisa menyanyikan lagu Naik Delman atau lagu lain kesukaanmu. 2. Menggunakan antiseptik dan menunggu sampai kering sambil berhitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah kering, kamu bisa main lagi. Kalau kamu lakukan itu, aku tidak akan berkunjung. Dokter sekarang juga sedang bekerja menemukan vaksin supaya kamu tidak sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira Azri Medina Nasution dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya di sini akan melakukan kegiatan KKM Mandiri di lingkungan 13, Kelurahan Gedong Johor, Kecamatan Medan Johor. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita saksikan sama-sama. Halo teman-teman, hari ini aku mau edukasi tentang COVID-19 dan ini rumah masyarakat yang akan aku wawancarai. Yuk kita datangin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Saya Fahira Azri Nasution dari Fakultas Hukum UMSU. Di sini saya ada kegiatan KKN Bu untuk memenuhi tugas. Jadi di sini saya mau edukasi masyarakat sini karena di sini juga mempunyai home production ya Bu ya. Jadi saya mau edukasi tentang COVID-19. Udah ada izin dari lingkungan ya? Udah Bu, ini dari fakultas, boleh Bu baca dulu. Udah ada tanda tangan rektornya. Dan juga ini dari tanda tangan Kepling ya Bu. Oke. Apakah saya disetujui Bu boleh di sini? Nah, langsung aja ke atas ya. Ya. Makasih ya Bu. Saya Fahira Azri Nasution dari Fakultas Hukum UMSU. Di sini saya akan memenuhi tugas, yaitu nama tugasnya kuliah kerja nyata. Nah, di sini saya akan mau mengedukasi semua abang-abang dan kakak-kakak di sini mengenai COVID-19. Oke, kami sangat senang dikasih arahan untuk COVID-19. Terima kasih sebelumnya abang-abang kakak-kakak. Iya. Jadi, kita mulai saja ya. COVID-19 itu sebenarnya ada gitu kan, dan juga sudah diatur di pemerintah, itu Undang-Undang Nomor 21 2020. Jadi COVID-19 itu sudah ada diatur di Undang-Undang Peraturan Pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2020. Nah, di situ sudah diatur juga kita harus menjaga
kebersihan, social distancing, setiap dari mana-mana kita harus mandi, dan kita juga harus menjauhi anak-anak karena anak-anak itu kan carrier kan kakak-kakak. Nah, saya di sini mau ngasih tahu juga, saya kan dari Fakultas Hukum Pidana. Jadi kan kakak-kakak juga dan abang-abang mau bertanya apa sih hubungan COVID-19 itu dengan hukum pidana gitu kan. Jadi sebelumnya ada berhubungan itu pada tahun 1984, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Wabah Penyakit Menular Lembaran atau Negara Republik Indonesia. Jadi COVID-19 ini itu kan sangat berbahaya bagi kita. Apalagi kita kalau misalnya kayak gini berkerumun-kerumunan, kita kan nggak tahu nih siapa yang tiba-tiba bang ini ada wabahnya terjangkit gitu kan. Kita kan juga takut, kita merasa takut. Nah, sebaiknya kita harus menggunakan masker, kemanapun kita harus menggunakan masker dan membawa hand sanitizer kemanapun. Sesudah itu, setelah kita pulang berpergian, kita harus mandi, baju langsung kita cuci, pokoknya harus bersih lah kita, apalagi kalau ada anak-anak di rumah, itu sangat berbahaya untuk bagi anak-anak kan. Sesudah itu, hubungan COVID-19 dengan hukum pidana itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Nah, itu sebenarnya udah ada diatur pada beberapa tahun yang lalu. Nah, terus dan juga ada yang mengatur tentang karantina, itu terdapat pada pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan lembaran negara Republik Indonesia. Jadi proses karantina ini sebenarnya bukan semenjaknya ada corona gitu. Jadi semenjak dari 2018 itu sudah ada karantinaan mandiri. Maaf kakak-kakak abang-abang, sebelumnya di sini yang ownernya siapa ya? Ownernya Mas Ijol. Jadi maaf nih sebelumnya kakak-kakak abang-abang. Saya boleh tahu nggak di sini siapa sih yang punya ini atau ownernya gitu? Oh, saya Mbak. Mas, saya mau nanya nih Mas. Maaf sebelumnya. Iya, dimaafkan. Mas masih nerima klien dari luar atau Mas melalui telepon gitu? Kalau untuk terima klien biasanya kan sebelum corona gini itu klien datang ke kantor langsung. Cuman di masa pandemi ini kita gunakan by phone Mbak. Iya. Dari telepon. Iya. Mas mengikuti protokol yang udah dilakukan oleh pemerintah atau enggak? Selama ini mengikutin, cuman kan untuk bekerja di sini kan biasa kita di bawah itu kita kasih hand sanitizer, terus ya mengikuti protokol tersebut lah Mbak. Tapi pas dalam masuk kantor itu ya demi kenyamanan si kita ya tetap menjaga diri lah gitu. Jadi tetap mengikuti protokol yang dilakukan pemerintah ya Mas. Iya. Kalau boleh tahu nih Mas kalau sesudah menerima telepon tuh dari klien, pasti kan Mas pergi tuh berangkat untuk menemui kliennya, yang mau difoto lah, yang mau diapain lah, itu Mas menggunakan masker atau tetap jaga jarak pada kliennya? Tetap menjaga jarak dan menggunakan masker ya Mbak, untuk menjaga keselamatan diri juga dan si klien tersebut. Dan di sana mereka tetap mengikuti aturan dari pihak Mas atau mereka udahlah Mas, kan nggak apa-apa, kami juga nggak kena corona gitu kan. Biasa kan orang-orang yang seperti itu kan banyak di luar sana tidak memperdulikan corona, padahal corona itu ada gitu kan Mas. Biasanya sih orang tuh tetap menjaga juga sih, kan demi kesehatan orang itu juga dan demi kesehatan kita juga. Jadi tetap sama-sama menjaga lah Mbak, antara klien dan ke kita juga gitu. Tetap menjaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan. Jadi Mas paling lama Mas keluar itu pernah nggak seharian atau dari Medan entah kemana gitu, ke keluar kota gitu? Kalau untuk keluar kota masih nerima nggak gitu Mas? Kalau untuk keluar kota belum dulu ya Mbak. Soalnya kan lagi pandemi gini dan juga anggota masih pada takut lah gitu untuk keluar kota. Demi memutuskan rantai pandemi ini lah Mbak, supaya bisa normal kembali. Berarti Mas dan kakak-kakak di sini masih peduli lah ya dengan adanya corona ini. Jadi saya boleh menanyakan lagi Mas ke siapapun yang ingin jawab gitu ya. Iya. Apa sih dalam benak pikiran Mbak, Mas, corona itu seperti apa sih gitu? Jadi saya kalau boleh tahu nih dari
mas-masnya, mbak-mbaknya, sebenarnya sih apa sih virus corona itu gitu? Virus corona itu kan virus yang berasal dari Cina ya. Kalau Iya. dari yang saya tahu, virus corona itu ada pada saat Desember 2019 Iya awalnya. benar. Berasal dari Cina. Ya banyak ditakuti lah sama orang-orang karena memang bisa membunuh gitu kan, bisa mematikan. Dan penularannya itu sangat cepat dari benda yang tersentuh oleh yang terkena corona pun disentuh dengan orang yang belum kena corona bisa langsung Terkena. terjangkit virus corona itu sendiri. Jadi sebenarnya yang saya tahu cuman itu sih tentang corona. Terus soal penanganannya yang masih standar lah, cuman dengan cara cuci tangan, harus mandi, membersihkan badan, menggunakan hand sanitizer gitu, dan menjaga jarak sama Teman-teman orang gitu. sebelah. Jangan terlalu berdekatan untuk memutus rantai virus tersebut. Jadi menurut abang seperti itu. Oke, menurut lagi nih, kita kan sebenarnya apa ya? Corona sebenarnya bagi diri kita sendiri kan, aduh serem ya, gitu kan. Kenapa sih ada? Kenapa sih ada corona, gitu kan? Jadi menurut abang itu kayak mana sih untuk benar-benar menjaga jarak, atau gini lah saya tanya, kan kita juga pengen pergi nih keluar gitu kan, pengen bosen juga selama karantina di rumah, karantina mandiri di rumah, bosan sama berapa bulan. Jadi kalau misalkan ya abang keluar itu, abang tetap membawa hand sanitizer, masker atau enggak, atau sama sekali ya udah nggak peduli gitu? Oh, biasanya sih masker. Kalau hand Masker, sanitizer ya. lebih sering cuci tangan daripada menggunakan hand sanitizer. Ya sih lebih baik cuci tangan sih sebenarnya. Dan juga di sini saya akan mau mengikuti, maksudnya mau ngajak-ngajak abang nih ke bawah sebentar, boleh nggak minta waktu sebentar untuk mencuci tangan, dan saya akan membagi masker seberapa untuk abang-abang yang di bawah. Jadi kakak-kakak, abang-abang, cara mencuci tangan yang baik dan benar itu sebenarnya pertama kita cuci dulu tangan kita sampai bersih, gosok-gosok sela-sela jarinya, digerus-gerus kiri kanan, jempol kanan kiri dibersihin. Setelah itu kita memakai sabun. Setelah memakai sabun, gitu lagi. Tangannya kanan kiri sela-selanya digosok-gosok sampai 20 detik. Setelah itu dibilas dengan melakukan hal yang sama. Dan semuanya cuci ya, yang bersih. Kita kan harus memutus rantai penyebaran COVID-19 kan. Yang bersih ya bang, soalnya kan di rumah bang anak-anak bayi kan. Kasihan adik bayinya kalau ketularan. Cuci tangan ya bang, pakai sabun ya bang. Dua 20 detik ya bang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya kakak, ladies first. Setelah kita udah mencuci tangan, semuanya udah bersih. Nih kakak dipakai ya maskernya kak, walaupun kakak di rumah betul sedang bekerja tetap dipakai ya kak. Dipakai ya bang, kalau bekerja ya bang. Jadi supaya kita tidak tertular nih bang, harus cuci tangan tuh macam tadi. Pokoknya setiap apapun kita pun kemanapun kita cuci tangan pakai hand sanitizer. Oh tetap bekerja pun harus pakai ya bang kakak. Sebelumnya saya terima kasih sudah mendengarkan edukasi tentang saya tentang COVID-19. Maaf juga mengganggu waktunya. Demikianlah
ke kegiatan KKN Mandiri di tahun 2020 saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suyadi selaku Kepala Lingkungan 13 di Johor, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Asli Leli Daulay beserta keluarga sudah menerima saya untuk melaksanakan kegiatan KKN Mandiri 2020. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.